Layar dibuka dengan pemandangan udara yang menyapu perlahan di atas hamparan hutan tropis yang sangat lebat. Hijau pepohonan tidak memberikan kesejukan, melainkan kesan mencekam karena kabut putih tebal merayap di sela-sela batang pohon besar seperti jemari hantu yang dingin. Cahaya bulan sabit hanya mampu menembus sedikit celah daun, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak bergerak sendiri. Kamera kemudian turun, menembus kabut, dan berhenti di sebuah jalan setapak yang becek. Di sana berdiri sebuah rumah kayu tua dengan arsitektur kuno yang mulai melapuk. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara embusan angin yang membawa aroma bunga melati yang sangat menyengat, terlalu wangi untuk ukuran bunga alami. Di depan pintu rumah itu, janur kuning yang sudah kering dan berwarna coklat kecoklatan melambai layu, menandakan sebuah pesta baru saja usai, namun menyisakan kesan duka daripada suka. Kamera perlahan masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu yang gelap, dan berhenti di depan sebuah cermin rias tua yang retak di pojok kamar. Di sana duduk seorang pria bernama Damar. Damar dulunya adalah pemuda yang gagah dan penuh semangat, namun kini ia tampak seperti cangkang kosong. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang tebal, kulitnya pucat pasi seolah darah tak lagi mengalir di bawah permukaannya. Ia mengenakan beskap pengantin lengkap, namun pakaian itu tampak kusam dan dipenuhi noda tanah kering. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyisir rambutnya yang kusut. Ia tidak menatap bayangannya di cermin, ia menatap sesuatu yang seolah berdiri tepat di belakang bahunya, sesuatu yang tidak tertangkap oleh pantulan kaca, namun sangat terasa keberadaannya. Bagi kebanyakan orang, pernikahan adalah janji suci untuk hidup semati. Namun bagi Damar, ia telah melampaui batas itu. Ia tidak hanya berjanji untuk hidup semati, ia telah menyerahkan hidupnya kepada sesuatu yang sudah lama mati. Damar adalah seorang yatim piatu yang putus asa. Kemiskinan yang mencekik dan rasa kesepian yang mendalam membuatnya sering melamun di tepi Sendang Kalimati, sebuah kolam keramat yang menurut warga desa adalah pintu masuk menuju kerajaan Lelembut. Di sanalah ia bertemu dengan Ningsih, wanita dengan kecantikan yang tidak masuk akal. Ningsih memiliki kulit seputih pualam dan tutur kata yang sangat lembut, namun ia hanya muncul saat senja mulai merah. Tanpa bertanya asal-usulnya, tanpa mempedulikan peringatan para tetua desa tentang wanita hutan, Damar jatuh cinta. Ia merasa telah menemukan penyelamat hidupnya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menandatangani kontrak dengan penguasa alam lain. Kamera melakukan close-up ke arah mata Damar. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakangnya, muncul sepasang tangan pucat dengan kuku-kuku panjang yang runcing. Tangan itu melingkar pelan di leher Damar, bukan untuk mencekik, melainkan seperti sebuah pelukan posesif yang mematikan. Pesta pernikahan mereka memang tidak dihadiri banyak orang, hanya beberapa kerabat jauh yang datang dengan wajah bingung. Namun, saat malam pertama tiba, Damar baru menyadari sebuah kesalahan fatal. Ketika ia hendak menyentuh istrinya, seluruh dinding kamar pengantinnya tiba-tiba berubah menjadi akar pohon raksasa yang berdenyut seperti jantung manusia. Pintu kamar menghilang, digantikan oleh kegelapan tanpa batas. Damar mengira ia sedang bermimpi, sampai akhirnya sang istri berbisik tepat di telinganya dengan suara ribuan nyawa yang merintih. "Selamat datang di rumahku, suamiku." Di sini, matahari tidak akan pernah terbit, dan malam pertama kita tidak akan pernah berakhir. Semuanya bermula 3 bulan sebelum malam terkutuk itu.
Damar, yang saat itu sedang terhimpit hutang dan merasa hidupnya tidak berguna, nekat masuk ke area blok alas keramat, sebuah bagian hutan yang bahkan para penebang pohon paling berani pun tidak berani menginjakan kaki di sana. Di bawah sebuah pohon beringin yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa, Damar menemukan sebuah benda yang berkilau tertimbun tanah. Sebuah tusuk konde emas bermotif merak. Alih-alih merasa takut, Damar justru merasa benda itu memanggilnya. Ambil aku, dan kemiskinanmu akan berakhir, seolah suara itu berbisik langsung ke pembuluh darahnya. Saat jemari Damar menyentuh emas dingin itu, suasana hutan mendadak sunyi senyap. Burung-burung berhenti berkicau. Dari balik kabut, muncullah Ningsih. Mengenakan kebaya hijau zamrud yang sangat pas di tubuhnya, aromanya bukan lagi melati, melainkan aroma tanah basah yang segar namun aneh. Ningsih tidak marah bendanya diambil. Ia justru tersenyum, sebuah senyum yang terlalu sempurna hingga terasa tidak alami. Simpanlah, itu adalah maharku untukmu, ucapnya. Damar, yang terpesona oleh kecantikan dan janji manis Ningsih, mengabaikan nuraninya. Ia membawa pulang tusuk konde itu, melanggar hukum tidak tertulis di desanya. Jangan pernah membawa pulang harta dari tanah wingit, atau pemiliknya akan ikut pulang bersamamu. Malam demi malam, Damar mulai melakukan ritual kecil yang diminta Ningsih lewat mimpi. Ia harus membakar kemenyan setiap malam Selasa Kliwon dan menyiapkan sajen berupa kopi pahit dan bunga setaman di sudut kamarnya. Seorang sesepuh desa, Embah Wiryo, sempat mendatangi Damar karena mencium aroma aneh dari rumahnya. Damar, ada bau tamu yang tidak diundang di rumahmu. Kembalikan apa yang kamu ambil sebelum terlambat, peringat Embah Wiryo dengan mata batinnya yang tajam. Namun, Damar yang sudah dibutakan oleh cinta gaib dan kekayaan instan, di mana ia tiba-tiba menemukan uang di bawah tempat tidurnya setiap pagi, justru mengusir Embah Wiryo. Ia memilih setia pada Ningsih, sang pengantin dari alam sebelah. Ketegangan mencapai titik didih saat Damar mengumumkan akan menikah. Warga desa bingung, siapa calon istrinya? Damar hanya menjawab, dia orang jauh. Namun, setiap kali Damar berjalan di desa, anjing-anjing liar selalu melolong panjang ke arahnya, seolah melihat sesuatu yang mengerikan berjalan di samping Damar. Pelanggaran terakhir terjadi tepat sebelum akad nikah. Damar dengan sengaja membuang jima perlindungan pemberian almarhum ibunya ke sungai, karena Ningsih mengatakan jimat itu membuatnya kepanasan. Dengan membuang perlindungan terakhirnya, Damar secara resmi telah membuka seluruh pintu jiwanya bagi bangsa lelembut. Damar merasa dia telah memenangkan lotre kehidupan. Dia memiliki emas, dia memiliki calon istri tercantik, dan dia merasa lebih kuat dari siapapun. Dia tidak tahu bahwa di dunia lelembut, pernikahan bukan berarti menyatukan dua hati, melainkan mengikat satu nyawa untuk menjadi santapan abadi. Malam resepsi itu seharusnya menjadi puncak kejayaan Damar di mata penduduk desa. Ia berdiri di pelaminan kayu jati yang dihias bunga sedap malam. Namun, keanehan pertama muncul dari aroma bunga tersebut. Alih-alih wangi segar, bunga-bunga itu perlahan layu dan mengeluarkan bau daging busuk yang disamarkan oleh kemenyan. Para tamu undangan mulai merasa ada yang salah dengan suhu udara. Meskipun malam itu cerah, hawa dingin yang menusuk tulang merayap dari bawah lantai panggung, membuat bulu kuduk siapapun yang berdiri di sana berdiri tegak.
Damar menggenggam tangan Ningsih. Di matanya, Ningsih adalah pengantin paling sempurna dengan kulit seputih pualam yang bersinar. Namun, bagi mata tamu yang belum tertutup, Ningsih tampak kaku. Ia tidak pernah berkedip. Senyumnya tidak pernah berubah, seolah-olah otot wajahnya adalah pahatan kayu yang mati. Saat seorang tamu mencoba menyalami Ningsih, ia segera menarik tangannya kembali dengan wajah pucat pasi. Ia berbisik pada istrinya, tangannya dingin sekali, seperti memegang bongkahan es di dalam kubur. Teror mulai merayap ke meja hidangan. Salah seorang kerabat Damar mengambil sepotong daging ayam yang terlihat sangat lezat. Namun, saat ia membelahnya, dari dalam daging itu keluar cairan hitam kental yang berbau belerang. Nasi yang tadinya putih bersih tiba-tiba tampak menggeliat, ratusan belatung putih muncul dari sela-sela butiran nasi, namun anehnya, hanya tamu tersebut yang bisa melihatnya. Saat ia berteriak dan menjatuhkan piringnya, Damar hanya menatapnya dengan bingung. "Ada apa, Paman?" "Makanannya sangat enak, Ningsih sendiri yang menyiapkannya," ucap Damar dengan suara datar yang terdengar kosong. Damar kemudian menyuapkan sesendok nasi ke mulutnya sendiri. Di mata warga, Damar sedang mengunyah gumpalan tanah kuburan yang kotor, namun Damar tersenyum seolah sedang menikmati hidangan raja-raja. Disinilah warga menyadari bahwa jiwa Damar sudah tidak lagi berada di dimensi yang sama dengan mereka. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suara gamelan pengiring pengantin mulai terdengar sumbang. Nadanya meliuk-liuk, tidak harmonis, dan semakin lama semakin cepat hingga menyerupai suara jeritan manusia yang disiksa. Warga desa mulai menyadari bahwa kursi-kursi kosong di bagian belakang kini sudah terisi. Bukan oleh manusia, melainkan oleh sosok-sosok bayangan yang hanya bisa terlihat dari sudut mata. Makhluk-makhluk itu duduk dengan tenang, namun keberadaan mereka menekan dada setiap orang yang ada di sana. Ada sosok wanita berambut panjang yang menyeret lantai, duduk tepat di samping ibu-ibu desa yang sedang gemetar ketakutan. Ada pula sosok pria bertubuh raksasa dengan mata merah menyala yang berdiri di pojok ruangan, menatap Damar dengan tatapan lapar, seolah sedang menunggu saat yang tepat untuk mengambil bagian dari perjanjian tersebut. Anjing-anjing di luar rumah mulai melolong panjang. Suara yang di desa tersebut dikenal sebagai pertanda bahwa gerbang alam gaib telah terbuka lebar. Keluar dari sini. Sekarang, perintah Mbah Wiryo dengan suara yang bergetar namun tegas. Tanpa perlu dikomando 2 kali, warga desa mulai berlarian keluar. Mereka meninggalkan piring-piring mereka, tidak peduli lagi dengan sopan santun. Mereka berlari menembus kegelapan malam, merasa seolah ada tangan-tangan dingin yang mencoba menggapai kaki mereka dari bawah tanah. Di luar rumah, warga menyaksikan hal yang mustahil. Rumah Damar yang tadinya terang benderang oleh lampu neon, tiba-tiba terlihat meredup secara misterius. Cahayanya berubah menjadi kuning pucat yang sakit-sakitan. Dari dalam rumah, mereka masih mendengar suara tawa Damar yang bersahut-sahutan dengan suara tawa wanita yang melengking tinggi. Pintu depan rumah itu tiba-tiba tertutup dengan dentuman keras, seolah-olah dikunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak ada lagi jalan keluar. Di dalam rumah yang sudah terkunci, Damar merasa ia sedang berada di tengah pesta paling mewah yang pernah ada. Baginya, Ningsih sedang berdansa dengannya dalam balutan cahaya keemasan. Ia tidak sadar bahwa di sekelilingnya,
Dinding-dinding kayu rumahnya mulai mengeluarkan cairan merah kental yang berbau besi. Ia tidak sadar bahwa tamu-tamu terhormat yang ia ajak bicara sebenarnya adalah pocong dan lelembut yang sudah lama haus akan nyawa manusia. Teror yang merayap ini bukan lagi sekadar penampakan, tapi sudah menjadi penjara fisik. Damar telah melintasi batas yang tidak bisa ditarik kembali. Di luar, warga desa hanya bisa menatap rumah itu dari kejauhan dengan perasaan ngeri. Sementara Mbah Wiryo hanya bisa menggelengkan kepala sambil berbisik. Dia sudah masuk ke dalam jaring laba-laba. Malam ini, dia bukan lagi milik kita. Pesta itu belum berakhir, namun bagi warga desa, Damar sudah dianggap mati. Teror yang merayap di setiap sudut rumah itu hanyalah permulaan, karena saat malam mencapai puncaknya, sang pengantin gaib akan menunjukkan wajah aslinya, wajah yang akan menjadi hal terakhir yang dilihat Damar sebelum kegelapan abadi menjemputnya. Malam itu, tepat saat jam dinding tua di sudut kamar berdenting 12 kali, keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh rumah. Damar terbangun dari tidurnya dengan perasaan dingin yang tidak wajar, dingin yang tidak hanya menyentuh kulit, tapi seolah membekukan sumsum tulangnya. Ia mencoba menggerakkan lengannya, namun terasa berat, seolah udara di sekitarnya telah berubah menjadi cairan kental yang menyesakkan. Ia menoleh ke samping, ke arah Ningsih yang masih terbaring diam. Namun, ada yang salah. Aroma melati yang biasanya memabukkan kini telah berganti sepenuhnya menjadi bau busuk bangkai binatang yang sangat menyengat, bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Di bawah sinar bulan yang masuk melalui celah jendela, Damar melihat pemandangan yang menghancurkan kewarasannya. Kasur empuk tempatnya berbaring perlahan berubah menjadi tumpukan jerami busuk yang dipenuhi ulat dan belatung putih yang menggeliat kelaparan. Dinding kamar yang tadinya berlapis kayu jati ukiran emas mulai mengelupas, menampakkan akar-akar pohon besar yang berdenyut seperti pembuluh darah raksasa. Ningsih, bisik Damar, suaranya tercekat di tenggorokan yang kering. Wanita di sampingnya itu mulai bergerak. Gerakannya kaku, terdengar suara tulang yang berderak patah saat ia mencoba bangkit. Ningsih memutar lehernya 180 derajat ke arah Damar. Wajah porselen yang sempurna itu kini retak 1000. Serpihan kulit putihnya jatuh satu persatu ke atas jerami, menampakkan daging hitam legam yang berlendir di baliknya. Matanya yang tadinya sayu penuh cinta kini terbuka lebar, menampakkan bola mata berwarna merah darah tanpa pupil yang bersinar dalam kegelapan. Mulutnya yang mungil perlahan robek hingga ke telinga, meneteskan cairan hitam kental yang mengeluarkan uap panas. Taring-taring kuning yang panjang mulai menyembul dari gusi yang menghitam. Bukan lagi seorang wanita cantik yang ada di depan Damar, melainkan sosok lembut Sila, penguasa gelap alas keramat. Sosok itu mulai memanjang, tubuhnya meliuk-liuk seperti ular namun dengan anggota tubuh manusia yang tidak proporsional. Kepalanya terus naik hingga menyentuh langit-langit kamar yang kini sudah berubah menjadi jalinan akar beringin yang pengap. Damar mencoba melompat dari tempat tidur, bermaksud lari menuju pintu. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menginjak lumpur hisap. Pintu kamar itu telah lenyap, digantikan oleh dinding tanah merah yang lembab dan berbau kematian. Ia tidak lagi berada di dalam rumahnya. Ia menyadari dengan kengerian yang luar biasa bahwa ia berada di dalam sebuah lubang raksasa di tengah hutan, sebuah liang lahat yang digali khusus untuknya. Saat ia mendongak, langit malam yang luas tampak sangat jauh di atas sana,
seperti lubang kecil cahaya di tengah kegelapan total. Akar-akar pohon yang menonjol dari dinding tanah mulai bergerak seperti tentakel, melili pergelangan kaki dan tangan Damar, menariknya kembali ke tengah tumpukan tulang belulang manusia yang mulai bermunculan dari bawah tanah. Damar berteriak sekuat tenaga, namun suaranya hanya bergema di dalam tanah, tertelan oleh tawa melengking Ningsih yang kini berdiri di atas bibir lubang, menatapnya dengan tatapan lapar. Di belakang Ningsih, bermunculan sosok-sosok gaib lainnya, makhluk tanpa wajah, kuntilanak dengan rambut yang menyeret tanah, dan genderuwo dengan bulu hitam lebat. Mereka semua tertawa, merayakan bergabungnya satu lagi nyawa ke dalam kerajaan mereka. Sosok mengerikan itu mendekatkan wajahnya yang hancur ke telinga Damar. Napasnya terasa panas dan berbau belerang. "Kau sudah mengambil emas kami, Damar. Kau sudah memakan darah kami yang kau kira anggur. Dan kau sudah membuang perlindungan terakhirmu," desisnya dengan suara yang terdengar seperti ribuan suara orang mati yang berbicara bersamaan. Ningsih mengangkat tangan Damar, menunjukkan sebuah tanda hitam berbentuk lingkaran di telapak tangannya, tanda bahwa jiwanya sudah ditandai sebagai milik kerajaan lelembut. Tusuk konde emas yang dulu dianggap Damar sebagai anugerah, tiba-tiba muncul di tangan Ningsih. Dengan gerakan cepat, Ningsih menusukkan konde itu ke bahu Damar, bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengikat jiwanya pada tanah tersebut. "Sekarang, kau adalah milikku. Kau akan menjadi pengantinku dalam pesta yang tak akan pernah berakhir. Kau tidak akan mati. Damar, kau hanya akan berharap bahwa kau bisa mati." Satu persatu, makhluk-makhluk gaib itu mulai masuk ke dalam liang lahat, mengerumuni Damar yang sudah tidak berdaya. Mereka mulai mencakar dan menarik pakaian pengantin Damar yang kini sudah hancur. Di tengah keputusasaan itu, Damar melihat bayangan dirinya sendiri di sebuah genangan air hitam di dasar lubang. Ia melihat wajahnya mulai berubah, kulitnya mulai memucat, dan matanya mulai kehilangan cahaya kehidupan. Ia sedang berubah menjadi salah satu dari mereka. Tanah mulai menghujani lubang itu. Sedikit demi sedikit, tubuh Damar tertimbun. Ia mencoba bernapas, namun yang masuk ke paru-parunya hanyalah debu tanah dan hawa kematian. Cahaya bulan di atas sana perlahan menutup, seiring dengan suara tawa Ningsih yang semakin kencang, memenuhi seluruh ruang hampa di bawah tanah. Damar terkubur hidup-hidup dalam dimensi yang berbeda, terperangkap dalam malam pertama yang akan diulang-ulang sepanjang masa sebagai hukuman atas keserakahannya. Di dunia manusia, malam itu hanya berlalu dalam beberapa jam. Namun bagi Damar, setiap detik di dalam lubang itu terasa seperti ribuan tahun penderitaan. Ilusi cinta telah berakhir, menyisakan kenyataan pahit bahwa ia telah menikahi kematian itu sendiri. Saat fajar menyingsing, desa itu tidak lagi sama. Warga desa yang semalam melarikan diri dari pesta, kini kembali dengan rasa takut yang menggantung di dada. Dipimpin oleh Embah Wiryo, mereka mendatangi rumah Damar. Namun, apa yang mereka temukan bukan lagi rumah megah dengan hiasan janur kuning. Rumah itu telah berubah menjadi gundukan kayu busuk yang runtuh, seolah-olah telah ditinggalkan selama puluhan tahun dalam semalam. Janur-janur yang tadinya kuning segar kini menghitam, kering, dan rapuh, hancur menjadi debu saat disentuh angin. Tidak ada jejak pernikahan, tidak ada sisa makanan pesta. Yang ada hanyalah bau melati busuk yang masih tertinggal di udara,
seolah-olah tanah itu sendiri menolak untuk melupakan apa yang terjadi semalam. Embah Wiryo melangkah masuk ke dalam sisa-sisa kamar pengantin yang pengap. Di tengah ruangan, tepat di bawah posisi tempat tidur Damar semalam, terdapat sebuah lubang kecil yang sudah tertutup tanah segar. Di atas tanah itu, tergeletak tusuk konde emas motif merak yang kini sudah kusam dan berkarat. Embah Wiryo menatap ke arah cermin rias yang retak di pojok ruangan. Di atas permukaan kaca yang berdebu, terlihat guratan kuku yang sangat dalam, membentuk tulisan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sudah sah. Pesan itu bukan ditulis dengan tinta, melainkan goresan yang menembus kaca, seolah-olah tangan yang menulisnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Damar telah resmi menjadi warga dunia sebelah, dan tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa membawanya kembali. Sejak hari itu, Damar tidak pernah lagi terlihat di dunia manusia. Namun, namanya menjadi legenda hitam di desa tersebut. Para pencari kayu sering melaporkan hal yang aneh saat melewati batas hutan alas keramat. Mereka mendengar suara gamelan sayup-sayup dan tawa wanita yang merdu. Namun di sela-sela musik itu, terdengar suara isak tangis seorang pria yang memohon ampun. Warga desa kini memiliki aturan baru. Jangan pernah menoleh jika mendengar namamu dipanggil saat senja di dekat hutan. Dan bagi para pemuda, peringatan Embah Wiryo selalu terngiang. Jangan pernah mencintai kecantikan yang tidak memiliki bayangan, dan jangan pernah mengambil emas yang tidak ditanam oleh tangan manusia. Damar hanyalah satu dari sekian banyak manusia yang tertipu oleh janji-janji manis dari alam sebelah. Ia mengira telah menemukan surga dalam dekapan ningsih, tanpa menyadari bahwa ia sedang memeluk kematiannya sendiri. Kini, ia terjebak dalam malam pertama yang abadi, sebuah pesta tanpa cahaya matahari, di mana ia harus melayani pengantin gaibnya sampai akhir zaman. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Karena terkadang, bangsa gaib mendengarkan, dan mereka selalu menagih mahar yang sangat mahal. Mahar yang berupa nyawamu sendiri.